Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ajar Rahmatullah. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester, yaitu matkul pemrograman berorientasi objek. Jadi di sini saya mengerjakan proyek akhir, yaitu inventaris sepatu. Nah, di mana inventaris sepatu ini sebagai manajemen data sepatu yang kita jual atau yang saya jual. Jadi di sini juga ada laporan dan pencatatan penjualan. Jika ada sepatu yang udah laku dijual, ini bisa kita catat. Jadi kita bisa mengetahui nih apa yang data-data sepatu yang telah laku maupun data yang telah masuk ke dalam uh, database atau inventaris. Sehingga kita tidak merasa kesulitan dan juga uh, merasa pusing karena ada solusi yang lebih mudah dengan adanya inventaris sepatu ini dan tidak akan terhambur pada dalam pencatatan data sepatu. Jadi itu aplikasi yang saya bangun. Aplikasi yang saya bangun juga menggunakan bahasa pengembang utama yaitu Python 3. Lalu GUI wireframe-nya juga menggunakan Tkinter. Lalu database utamanya menggunakan MySQL. Jadi ini saya juga menggunakan login sebagai sebagai awal atau sebagai keamanan ketika ingin menggunakan aplikasi inventaris tersebut, sehingga tidak ada orang lain yang ingin masuk ya. Karena ini khusus untuk admin saja atau kita sebagai pemilik, karena kan inventaris sepatu. Lalu fitur yang saya miliki apa saja sih? Jadi untuk fitur yang saya miliki tentu adalah ini, yaitu halaman loginnya itu sendiri. Lalu saya juga fiturnya yaitu manajemen data sepatu yang berisi fitur pencarian, fitur menambah sepatu, refresh sepatu, menghapus sepatu, mengedit sepatu, lalu juga bisa kembali ke menu awal, ke menu utama. Lalu di menu utama juga ada namanya catat dan juga laporan penjualan. Jadi itu yang berisi juga ada tentu pencarian, lalu untuk menambah data sepatu yang telah dijual dan juga menambah jumlah stok yang telah dijual. Lalu juga bisa menghapus sepatu dan menghapus sepatu penjualan itu dan bakal dikembalikan ke data ke laporan inventaris. Lalu juga ada refreshnya juga, lalu kembali menu utama. Dan juga saya juga menambahkan fitur logout sehingga mempermudah tanpa perlu mengklik X, tanpa perlu lagi masukin kode. Ya mempermudah ketika tanpa pusing lagi ketika mau masuk kode ke run kode lalu masukin lagi. Ini langsung load baru munculkan ini. Lalu untuk tampilan di aplikasinya seperti ini awalannya, yaitu login, yaitu kita perlu masuk dulu ini. Nah, kami login berhasil. Lalu juga ini image sepatu, ini tampilannya yang saya kasih tahu tadi, ada pencarian gini, lalu menambah sepatu, refresh, edit, hapus, dan juga kembali ke menu. Lalu pencatatan penjualan laporan ini sama saja tadi, jumlah terjual berapa atau jumlah yang terjual dan seterusnya, dan juga yang melopot dan langsung balik ke halaman login. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintas program atau program pada aplikasi. Jadi di sini saya memecahkan file-file kode yang saya gunakan. Karena kalau di tingkat 1 itu terlalu panjang dan tidak efisiensi menurut saya. Jadi saya memecah menjadi 5, yaitu database untuk penyimpanan database, lalu login frame sebagai frame untuk login, lalu inventary frame untuk inventasi frame pedalaman. Jadi ini yang bagian pencatatan itu manajemen penjualan manajemen sepatu. Lalu sales frame ini tempat
pencatatan dan laporan pada penjualan. Dan yang terakhir adalah main IP, yaitu ya sebagai uh, jalan utamanya pada gabungan dari 4 file yang saya telah buat. Yang pertama adalah database yang terlebih dahulu. Jadi saya perlu mengimport yaitu MySQL connector untuk menghubungkan ke MySQL yang ini. Lalu di sini baru saya mengambil MySQL connector lalu mengimport library error. Lalu sini saya membuat kelas database dengan fungsi definisi init self localhost terus dengan password yang kosong dan databasenya yaitu event source dengan nama database event source. Lalu di sini berisi self host dan seterusnya isi dari fungsi ini. Lalu sini membuat fungsi koneksi connector. Jadi ini adalah koneksi dari host, user, password database tersebut. Lalu jika tidak terkoneksi maka akan memunculkan error connection to MySQL. Lalu di sini adalah membuat database jika belum ada. Ini ketika kita belum ada database. Jadi kalau semisal saya nggak buat database di MySQL nih, saya tidak membuatnya, maka di sini akan otomatis membuatnya dengan sendiri dengan mengambil nama dari sini, dari self database. Dan akan muncul error ketika tidak sesuai, akan error fitting database atau jika memang kosong. Lalu ini untuk membuat isi tabel-tabel, ada database dari login, lalu juga tabel untuk sepatu, tabel untuk sales atau penjualan, lalu juga untuk berisi isi dari dari tabel login. Jadi ini isi file-file yang ada pada tabel tersebut. Nah ini digunakan ketika ingin login nih. Nah ini perlu masukin kata kunci user dan password to admin dan server 3. Jadi kita menginsert dari tabel users di sini. Atau tadi saya bilang login itu. Lalu ini eksekusi dari definisi tersebut dengan mengambil parameter koneksi dari MySQL. Lalu ini juga sama. Lalu lanjut ke login frame. Jadi ini adalah frame untuk halaman login yang saya tampilkan ini. Ini halaman login. Jadi ini berisi yaitu pertama adalah judulnya. Pertama kita pasti mengimport programnya Tekinter. Lalu Tekinter import message box, kita mengambil message box dari Tekinter. Lalu dari inventory form kita mengimport inventory frame yang ini, inventory frame ini. Lalu dari source form juga kita masukinnya ke sini. Jadi ini kita mengambil library atau file dari sini untuk supaya bisa saling terhubung sama lain. Ya pertama pasti membuat kelas login frame terlebih dahulu dengan warisan dari TK printer TK frame. Lalu self controller lalu dengan warna putih, backgroundnya, lalu judulnya yaitu login pemilik event source dengan font Arial 20 bold dengan background warna putih dan title tag atau ukurannya PD 50. Lalu untuk frame formnya itu sama warna putih. Lalu untuk label untuk username warna putih sama row, column, text, dulu dengan tag entry atau ketika itu untuk mengisi formnya. Lalu ini juga untuk form passwordnya sama tadi seperti username. Lalu untuk button agak berbeda. Ini untuk login, ini digunakan untuk klik untuk melogin dengan warna hijau. Lalu ini ada fungsi login, ya ini digunakan
untuk masukin username dan login dan passwordnya sesuai yang ada pada database sebelumnya. Misalnya from user by username and password. Nah, jika username-nya benar, maka akan memunculkan message box sukses login berhasil. Dan jika tidak, gagal username atau password salah. Ini ketika isinya kosong maupun salah masukin username maupun password. Lalu ini fungsi main menu. Jadi ini menampilkan menu utamanya dengan warna putih. Lalu ini ada button untuk manajemen stok dan untuk stok tadi. Lalu ini untuk syarat untuk kesulitannya dulu sebelum menampilkan. Ini untuk menampilkan pencatatan penjualan dan laporan dari nanti dari spread. Lalu ini nanti bakal diambil dari inventory frame dan sales frame yang ini sama ini. Lalu baru membuat fungsi fitur logout. Nah, ini digunakan ya untuk logout. Ini ketika ingin keluar bakal masuk ke login lagi, ke login frame, kembali ke login frame. Ya, gitu. Lalu untuk inventory frame sendiri itu adalah menampilkan inventory frame tersebut. Ya, contohkan. Jadi inventory frame maksudnya ini untuk tampilan halaman manajemen stok sepatu. Ya, jadi sebelumnya tadi pasti kita membuat kelas inventory frame. Lalu kita mengimpor modul atau library dari TTK, lalu disingkat TTK, lalu mengambil isi dari TTK tersebut dengan membuat TTK dan message box. Jadi ini membuat label manajemen stok sepatu yang ini dengan Arial 18 bold dengan tag PD 10. Lalu ini saya membuat frame untuk pencarian dengan label dengan teks cari nama atau merek dengan ukuran fontnya 10 agak sebelah kiri, dan untuk buttonnya itu sendiri dengan warna biru, dan untuk resetnya atau loadnya itu warna agak kuning gitu, agak abu kuning yang agak abu-abu. Lalu untuk from input sama seperti sebelumnya untuk menambah ataupun edit. Jadi ini label frame sama seperti sebelumnya untuk tampilan tambah maupun edit. Lalu ini tag label untuk nama ini, untuk nama ini yang tadi yang from input ini seperti ini agak di bagian tengah itu. Lalu untuk tag label untuk merek yang ini sama, dan seterusnya tag label untuk ukuran, harga, stok, untuk pengisian data tersebut. Lalu ini ada button untuk menambah sepatu dan warna hijau. Lalu ini tree frame, tag frame untuk mengambil fungsi dengan kolom ID, nama, merek, dan harga stok. Yang ini digunakan untuk ini, untuk di bagian tabel tersebut. Untuk view dari tabel tersebut ada ID, nama, merek, ukuran, harga stok dengan heading dengan full text. Bagian sini kolom 100 sebelah kiri Cellbot expense yang tidak tanyakan agak ke kiri, dan scrollnya tuh vertikal ya, scrollnya vertikal ke bawah. Lalu ini untuk ini untuk tombol aksi untuk button. Jadi misalnya untuk button refresh, button untuk edit warna kuning, lalu button untuk hapus warna merah, dan button untuk mengambil menu agak warna abu-abu. Ini digunakan untuk fungsi bukan fungsi untuk tombol aksi ketika kita ingin melakukan sebuah aksi tersebut. Lalu ini membuat fungsi load ya, ini untuk load data tadi, misalnya ini bakal ke load atau refresh lagi. Ini untuk fungsi resource tadi, untuk fungsi mencari sepatu
dengan from name like dengan di mana nama, like atau merek. Jadi ini bisa untuk fungsi mencari nama dan merek tadi dari pencarian. Ini display source untuk menghapus dan menambah. Bukan menghapus dan menambah, lebih tepatnya itu ini fungsinya untuk display delete film. Lalu fungsi menambah sepatu yang digunakan untuk memasukin data-data sepatu, itu nama, merek, ukuran, harga, stok yang diambil untuk get tersebut. Dan jika kosong nama, harga maupun stok, maka akan memunculkan message box peringatan, itu nama harga yang wajib diisi. Lalu mencoba lagi, masukin harga, stok dan ukuran. Dan jika menunjukkan error selain angka, maka harga dan stok harus angka. Misal harga dan stok ini huruf, maka akan menunjukkan kalimat message box ini. Lalu ini kontrol, ini untuk eksekusi dari isi tabel tersebut. Lalu ketika sesuai sama dari data yang dimasukin ini, maka akan munculkan message box waktu berhasil ditambahkan. Lalu Chrome akan diklik dan akan di load lagi. Ini untuk membuktikan data. Ini untuk mengklik data. Lalu ini untuk mengedit sebuah data sepatu. Ini fungsinya untuk mengedit sepatu. Lalu ini untuk fungsinya untuk mengupdate sebuah sepatu. Jadi ini ketika tadi menambah pas mengedit, lalu kita klik edit bakal mengupdate. Lalu ini untuk menghapus sebuah data sepatu. Kemudian untuk refresh. Lalu ini fungsi untuk kembali ke halaman menu utama. Lalu untuk sales frame sama seperti sebelumnya, hanya berbeda sedikit saja dari segi penamaan maupun fungsi yang dibuat. Sama kayak yang sebelumnya, import, terus ngambil data. Tapi saya juga masukin isi data temp dan mengimport data temp. Ini digunakan untuk waktu tanggal yang telah kita ambil. Misalnya catatan jualan kita ambil sejak tanggal berapa, tanggal segitu bakal muncul ke data temp dari tanggal ini, data tabel waktu. Sama seperti sebelumnya, ini untuk input penjualan, ini untuk frame-nya. Lalu ini bakal ada label frame untuk pilih sepatu dan saya membuat comma box ini difungsikan untuk masukin ini. Jadi ketika sudah masukin data sepatu, bakal sini kita bisa memilih dari sini dari comma box. Lalu ini tabel untuk masukin jumlah data yang terjual, misalnya ada 2 atau 3 sepatu yang sesuai pada stok yang ada. Lalu ini button untuk catat penjual, misalnya sudah selesai, catat penjual dengan warna biru. Lalu ini laporan penjualan dengan search yang dari sini, untuk frame nama. Lalu ini search frame-nya untuk frame dari cari nama dengan label, lalu juga TK button untuk cari dan TK button untuk search reset. Ini sama-sama seperti sebelumnya juga. Bedanya ini beda isi dari tabel, ada edit transaksi, nama sepatu, jumlah, total, harga, dan tanggal. Sama seperti sebelumnya ini ada button untuk refresh, hapus transaksi, dan kembali ke menu untuk aksi dan aksi. Ini. Lalu ini setelah itu baru membuat fungsinya dari fungsi refresh data, load data. Jadi ketika selesai baru akan di load lagi diputar lagi. Lalu ada record sales. Jadi ini digunakan untuk merekod atau menandai sepatu yang sudah dijual.
Jadi ini ketika tidak memilih sepatu maka akan munculkan pilih sepatu yang akan dijual ketika tidak memilih sepatu. Lalu ini untuk misalnya masukin data, dan ini jumlah angkanya harus positif, jika tidak bakal muncul seperti ini. Lalu ini untuk kontrol dari database, untuk masukin nama, harga, dan stok yang sesuai pada database sebelumnya. Lalu jika tidak ada pada database, bakso tidak ditemukan dari tabel tersebut yang pada stok di inventory frame. Lalu ini jika lebih dari misalnya sepatu tidak sesuai sama inventaris, maka stoknya tidak cukup. Itu ketika stoknya tidak sesuai atau kurang atau kelebihan. Lalu ini untuk stok baru, untuk update stok. Lalu ini load, seperti biasanya load. Ini buat fungsi search sama fungsi tadi. Lalu ini fungsinya fungsi display. Lalu ini fungsi untuk menghapus data. Ini ya, ini ketika tidak memilih sepatu bakal muncul, memilih yang mau dihapus bakal muncul seperti ini, pesan ini. Lalu untuk konfirmasi, untuk memastikan, ketika diklik bakal munculkan message box apakah untuk mengkonfirmasi transaksi yang mau dihapus yang gimana. Dan jika ini untuk menghapus transaksi penjualan, dan ini akan dikembalikan ke inventory frame, dan ini akan error ketika data transaksi ya ditemukan. Lalu ini seperti sebelumnya, fungsi untuk kembali ke menu utama. Oke, setelah sudah saya jelaskan dari keempat kode tersebut, lanjut ke main atau jalan utama untuk programnya. Ini mengimport Tkinter, lalu mengimport file database, mengimport data login frame atau file login frame, lalu juga inventory frame dan juga status frame yang saya buat. Jadi ini untuk menjalankan sebuah aplikasi. Ini judulnya yaitu ini inventory system dari atas ini. Ini judul dengan ukuran 900 kali 600, dan ini parameternya disesuaikan dengan MySQL saya, database localhost root swap, database bin source. Lalu kontainer TK frame ini untuk masukin kontainer tadi dari frame yang sudah dibuat di login frame, inventory frame, SLS frame, dan yang muncul utama adalah login frame terlebih dahulu. Lalu ini untuk menjalankan aplikasi programnya bakal looping, ketika bakal diulang terus kecuali di fase berhenti. Selanjutnya adalah penggunaan aplikasi. Oke. Untuk penggunaan aplikasi, pertama-tama saya keluar dulu. Kita masuk ke file main IP-nya dulu, lalu jalankan. Ya sudah, saya besarkan aja. Nah, untuk login pemilik Mesos, saya masukin dulu admin 3. Dan ini disesuaikan pada database sebelumnya. Kalau muncul message box login berhasil, lalu misalnya menambah sepatu dulu, menambah stok sepatu. Misalnya saya mau menambah sepatu Nike, dan nama sepatunya Nike Jordan dengan merek Nike, lalu ukuran 41 dengan harga 200.000, dengan ada stok ada misalnya 3. Lalu kita nomor sepatu bakal muncul message box, sepatu berhasil ditambahkan dan akan muncul ke tabel sini. Nah, ini kan sebelah kiri. Tambah lagi misalnya Adidas dengan merek Adidas Samba dengan merek Samba, lalu ukuran 40, harga 300.000 misalnya, lalu stoknya cuma 1 dengan sepatu. Lalu saya menambah sepatu lagi misalnya Hoka saja 3, ukuran 43, harga 250.000 dengan stok 2.
BTW, jika salah buka dengan ID-nya kok 789, sebelumnya saya uji coba, jadi ID-nya saya hapus, tapi masih tersimpan di database. Jadi ini ID awalnya ID yang sebelumnya ada, tapi ini untuk ID yang terbaru atau ID yang ditambahkan pada ID yang sebelumnya. So misalnya naik Air Max dengan merek naik ukuran 40, harga 100.000 dengan stok 1. Saya membuat sampai 5 data. Coba saya buat sampai 5 data. Lalu data seperti apa lagi ya? Puma Black misalnya. Merek Puma ukuran 39, harga 200.000 dengan stok 2. Oke, ini udah berhasil untuk fungsi nama sepatu. Lalu kita coba untuk cari nama untuk merek. Misalnya kita cari namanya dulu, misalnya namanya Nike Jordan. Kita cari. Nah, ini akan muncul cuma Nike Jordan yang sudah terpilih. Misalnya Nike aja. Ini bakal muncul Nike, sepatu merek Nike. Ini kita ambil berdasarkan nama aja sih. Lalu misalnya berdasarkan nama maupun merek. Bakal terset. Lalu untuk refresh ini untuk refresh aja, refresh data. Kalau misalnya di sepatu, misalnya kita pilih data kita coba Hoka, kita edit ini, baru kita coba misalnya Hoka Blue misalnya. Nih kita pilih ada sepatu dari semua seri yang baru bakal terperbarui. Misal tidak terbaru, kita bisa refresh saja. Lalu misalnya saya ingin menghapus data misalnya Puma Black, kita hapus saja. Untuk hapus. Lanjut kita misalnya kembali ke menu, lalu kita ke pencetatan 3 laporan. Nah, ini dari Komobox tadi bakal muncul ini pilihan sesuatu yang mau kita tambahkan. Ini misalnya saya mau menambahkan misalnya naiknya jual. Misalnya kita mau lebih 2. Padahal di sini stoknya cuma 1. Misalnya penjual bakal muncul error, stok dia cuma 1. Tapi makanya kita perlu cuma klik 1. Maka penjualan tercatat dengan harga 100.000. Saya ingin menambah Jordan lagi. Misalnya kita tambah di sini jumlah angka harus positif, harus 1 sampai 100 dan seterusnya. Pokoknya harus positif, jangan minus maupun 0. Misalnya kita bikin opsi juga 1/3, misalnya ada 1 laku, oke. Otomatis stok bakal berkurang jadi 2 karena terpindah ke penjualan. Dan misalnya satu lagi dengan ID-nya ini ID yang karena sebelumnya saya ada buat, saya tes juga, lupa saya hapus ke database, tidak apa-apa, tidak berpengaruh juga ke penamaan datanya. Lalu misalnya Koka 1, misalnya 2 akan juga di sini akan terhapus karena tidak terjual. Lalu misalnya kita ingin mencari sepatu penjualan, misalnya Hoka Blue, cari, nah akan untuk seperti ini. Ini kita untuk pencariannya khusus untuk nama suatu saja. Ini refresh laporan, semisal kita ingin merefresh maupun mereset. Bisa juga mereset maupun bisa juga dengan merefresh. Lalu menghapus transaksi, misalnya saya ingin menghapus transaksi Air Max. Sebelumnya kan sini kosong. Coba kita kembali ke menu. Ini stop. Refresh. Sini data sepatu. Ada penamaannya, tapi di stoknya bakal kosong karena kan sudah terjual dari manajemen data stok sepatu. Tapi ketika kita coba
hapus, maka stok sepatu akan dikembalikan. Yang terhapus, stok dikembalikan. BTW ini untuk tanggal udah tercatat di sini ya, misalnya dari jam maupun waktu. Gila jam 12 saya buat ini. Astagfirullah. Saya buat satu video jam 12. Kembali ke menu, ini stok. Misalnya kita refresh, dan ini muncul untuk stok data sepatunya. Jadi ini memudahkan kita ketika kita melakukan kesalahan dalam melakukan pendataan data penjualan. Misalnya nih, kita masukin Nike Air Max, tapi kita kesalahan nih. Harusnya kan ada misalnya Air Jordan, Nike Air Max, Air Jordan kah? Terus salah stok juga, salah memasukkan stok. Misalnya stok pada juga cuma satu, tapi kita masukin stok dua, kita bakal bisa hapus gitu. Ya, ini salah satunya kan, misalnya kita klik fitur logoutnya akan masuk ke halaman login utamanya. Jadi itulah penjelasan dari inventaris sepatu saya, sepatu Iben Exos. Jangan lupa beli inventaris saya. Saya jual sepatunya. Sekian promosi. Oke, itulah penjelasan dari implementasi project akhir saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penjelasan maupun penyampaian materi yang saya sampaikan. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.